Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kecurangan dan kelicikan hari-hari ini telah menjadi strategi jitu bagi sebuah keberhasilan. Sehingga ada banyak orang berpikir gini, kalau saya nggak curang, saya nggak licik, bagaimana saya bisa berhasil, bagaimana saya bisa untung, saya akan begitu-begitu aja, ya kan? Karena pemikirannya adalah hanya dengan kelicikan dan kecurangan kita bisa mencapai keberhasilan. Namun perlu kita sadari bahwa keberhasilan yang diraih dalam kecurangan dan kelicikan, yang pertama sifatnya pasti sementara. Memang orang yang curang dan licik bisa berhasil, bisa maju, bisa sukses, tetapi selalu sifatnya sementara. Awal-awalnya sukses, awal-awalnya maju, awal-awalnya hebat, tetapi kemudian pasti akan jatuh. Pasti akan kecewa, pasti akan dipermalukan. Kenapa? Karena itu memang hukumnya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu tabur dalam kecurangan dan kelicikan, kamu tuai juga hal yang sama. Yang kedua saya pelajari, keberhasilan yang diraih karena kecurangan dan kelicikan, itu hatinya tidak ada damai. Kita boleh berhasil, kita boleh sukses, tapi kemudian hati kita nggak ada damai. Makanya ada banyak orang dia sukses, tapi akhirnya perlu hidup dengan seks bebas, perlu hidup dengan obat terlarang. Akhirnya sebelum tidur juga harus minum obat-obat tidur. Kenapa? Nggak ada tenang, nggak ada damai di hatinya. Alasannya sederhana, karena dia mendapat keberhasilannya dari berbagai kecurangan dan kelicikan. Orang tuh kalau jujur, orang tuh kalau tulus, orang tuh kalau hidupnya benar begitu, itu tidurnya nyenyak, hatinya perlu damai. Dia tahu jalannya dalam Tuhan, Tuhan pasti yang menyertainya. Haleluya. Lalu yang ketiga saya pelajari, keberhasilan yang diraih dalam kecurangan dan kelicikan, itu hubungannya dengan Tuhan pasti menjadi jauh. Orang kalau memang curang, orang kalau memang licik, meskipun dia berhasil, meskipun dia masuk gereja, tetapi hubungannya dengan Tuhan tuh jauh. Nggak ada kepekaan akan Roh Kudus. Karena apa? Karena setiap kali dia mau curang, dia mau licik, Roh Kudus sebetulnya sudah bicara, tetapi dia padamkan suara roh ini, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya nggak peka akan suara Tuhan, hidupnya nggak bisa dengar-dengar akan suara Tuhan, sehingga hubungannya dengan Tuhan makin hari makin jauh. Dan yang keempat saya pelajari, keberhasilan yang diraih dalam kecurangan dan kelicikan, itu akhirnya pasti hanya kehancuran belaka. Makanya Alkitab sudah berkata, jangan iri hati melihat orang-orang curang yang berhasil. Kenapa? Karena Alkitab berkata, mereka akan seperti rumput yang dihalaukan. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan bagi saudara sekalian, biarlah kita berjuang dengan memikul salib dan menyangkal diri, maka keberhasilan yang kita raih adalah keberhasilan di dalam kebenaran yang merupakan kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari-Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang mencuri hati. Ini dia kecurangan dan kelicikannya, ya kan? Menjilat, mencuri hati. Ya, ini bagian dari kecurangan dan kelicikan. Nah, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 15. 2 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Absalom mengadakan persepakatan gelap. 2 Samuel 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Dan setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?"
Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Dan apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Absalom bersandiwara di sini. Absalom sedang melakukan tindakan yang licik, tindakan yang curang. Untuk apa? Untuk mencuri hati, untuk mengumpulkan massa yang pro kepadanya karena niat-niat jahat yang tersimpan di dalam hatinya. Lihat ayat yang ke-7. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah aku ikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gezur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Absalom mencuri hati rakyat dengan cara yang curang, dengan cara yang licik. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Absalom bisa berbuat demikian? Padahal yang sedang dia mau goyang adalah ayahnya sendiri, yang sedang dia mau kudeta adalah ayahnya sendiri. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kenapa dia bisa melakukan yang curang dan licik? Yang pertama, karena hatinya tidak beres. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bilang sama saya, pendeta saya jadi begini karena kepepet. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal kepepet. Orang kalau hatinya beres, mau kepepet bagaimanapun, langkahnya tetap tulus, langkahnya tetap benar, langkahnya tetap jujur. Nah, kenapa Absalom bisa melakukan yang curang dan licik? Karena hatinya memang dasarnya tidak beres. Bayangkan selama 4 tahun dia menjilat rakyat, dia mencuri hati rakyat, dia melakukan yang curang, dan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai 4 tahun. Masa selama 4 tahun tidak rasa tertuduh? Masa tidak rasa bersalah? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dia orang kalau hatinya sudah busuk, orang kalau hatinya sudah tidak beres, dia merancangkan yang jahat, tetap beribadah, tetap melakukan kegiatan-kegiatan agama, tetapi hatinya busuk. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, orang-orang yang demikian harus bertobat, karena kalau tidak, kehancuran yang akan terjadi sangat menyakitkan. Ingat, kenapa Absalom bisa melakukan yang licik dan curang? Karena yang pertama, hatinya tidak beres. Yang kedua, karena ia ingin jalan pintas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan pintas untuk berhasil. Yang ada adalah keringat, air mata, dan perjuangan. Itulah harga yang harus kita bayar untuk keberhasilan. Tetapi apa yang terjadi dengan Absalom? Dia ingin mencari jalan pintas. Jadi apa yang terjadi? Dia lakukan yang licik, dia lakukan yang curang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelihatannya memang singkat, kelihatannya memang pintas, tetapi harga yang harus dibayar nanti karena kelicikan dan kecurangan jauh lebih mahal daripada keberhasilan yang bisa kita raih. Jadi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, seorang bisa curang dan licik jika hatinya tidak beres, jika dia ingin selalu mengambil jalan pintas, tidak mau berjuang. Yang ketiga, karena tidak sadar akan rencana Tuhan. Saudara, rencana Tuhan buat setiap kita itu indah, rencana Tuhan buat setiap kita itu dahsyat dan luar biasa. Waktu kita menyadari, oh ya ini rencana Tuhan buat hidup saya, lalu kita tetap pada visi itu, kita tetap pada misi itu, kita tetap pada semangat itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pasti yang terbaik daripada memaksakan kehendak dan akhirnya hancur binasa. Yang keempat, Absalom dapat melakukan yang licik dan curang. Kenapa?
karena tidak takut akan Tuhan. Jadi yang pertama karena hatinya tidak beres, hatinya busuk. Yang kedua karena dia selalu ingin ambil jalan pintas. Yang ketiga karena tidak sadar akan rencana-rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan yang keempat karena tidak takut akan Tuhan. Ini yang saya khawatir di akhir zaman. Banyak orang menyebut diri Kristen tapi tidak takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, mari kita miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang kalau sudah gak takut akan Tuhan, hidupnya jadi jahat, hidupnya jadi aneh-aneh, hidupnya menghalalkan segala hal. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita takut akan Tuhan, orang boleh gak lihat, kita boleh saja kelihatannya untungnya akan besar, tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita bilang enggak Tuhan, untung boleh sebesar apapun, tapi kalau menyakitkan hati Tuhan buat apa? Untung boleh sehebat apapun, tetapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan untuk apa? Saya boleh mendapat keberhasilan bagaimanapun, tapi kalau akhirnya saya harus kompromi dengan dosa untuk apa? Saudara, miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan, maka tidak akan berbuat dosa. Orang kalau takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan yang benar. Orang kalau takut akan Tuhan, dia selalu mendahulukan firman. Dan orang kalau hidup takut akan Tuhan, maka apa saja yang dikerjakannya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan juga hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan dan di dada, Tuhan jamah, sehingga kami dijauhkan dari segala kecurangan dan kelicikan, tapi kami hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.